Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitriana Utami, mahasiswi PPG Daljab Batch 2 UIN Fakin Masaid Surakarta, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Wonoharjo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kelas 6? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari yang terik ini kita masih diberi kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Masih semangat? Masih. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Berarti belum semangat, belum fokus. Tepuk fokus. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, hari ini hari apa, anak-anak? Rabu. Hari Rabu berarti seragamnya pakai batik. Ini pakai batik semua? Pakai. Ayo lihat, sudah rapi belum pakai batiknya? Oke, kelas 6 sudah rapi semua untuk seragamnya. Kelas sudah dibersihkan? Sudah. Ini siapa yang piket kelas 6? Siapa yang piket kelas 6 hari ini hari Rabu? Siapa? Dita sama Asa? Deva? Sudah dibersihkan tadi? Halaman depan sudah? Sudah bersih, sudah nyaman untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas 6? Oke, Andra ke depan dulu. Oke, disiapkan teman-temannya. Kita belajar bersama. Sebelum itu berdoa dulu. Di depan dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semua. Andra boleh duduk kembali. Coba hari ini kelas 6 ada yang tidak hadir? Hadir. Baik, absen. Aga, mana Aga? Hari ini masuk enggak? Mana yang namanya Aga?
Oke, masuk. Divarli mana? Oke, terus Alita. Oke, masuk semua? Masuk. Nah, masuk semua. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi waktu berangkat ke rumah ada yang perasaannya marah? Tidak. Senang? Senang. Senang? Senang. Sedih? Tidak. Alhamdulillah perasaannya senang semua. Nah, Bayu harap nanti ketika pulang ke rumah apa yang Bayu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang awalnya belum tahu menjadi Tahu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan pembiasaan kita seperti biasa, yaitu membaca surat pendek. Hari ini kita akan membaca surat Ad-Duha. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Coba siapa yang mau mengacungkan diri membuat kesepakatan kelas? Siapa? Oke, Andra, apa kesepakatan kelas yang pertama? Dilarang berisik di kelas. Oke, setuju? Setuju. Dilarang berisik di kelas. Apalagi? Siapa yang mau? Oh, kita. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Oke, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Setuju? Setuju. Oke, siapa lagi? Oh, Fadil. Jika ke toilet kita harus bertanya kepada guru. Oke, jika kita ke toilet, izin guru terlebih dahulu ya. Siap? Setuju? Setuju. Tiga kesepakatan kelas harus kita lakukan dengan disiplin. Oke. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, masih pada ingat nggak? Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Apa Bayu tidak dengar? Halal dan haram. Halal dan haram. Apa saja yang kita pelajari kemarin? Apa saja? Definisi. Terus? Pengertian. Definisi dan pengertian. Apalagi? Dasar?
dasar dasar hukum. Coba dari pengertian dulu, dari definisi terlebih dahulu. Halal itu artinya apa? Ada yang tahu halal? Oke, Fadil, halal apa Fadil? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan. Siapa terus yang haram? Siapa yang haram? Divali. Sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan. Benar apa tidak? Benar. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan, dilarang untuk dilakukan. Kemudian dasar hukum. Apa saja? Ada berapa dasar hukum kemarin? Ada berapa? 3. Oke, apa saja yang pertama? Dasar hukum Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Itu adalah dasar hukum halal dan haram. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Sebelumnya Bayu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Jadi nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, Bayu harap kalian dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis masalah tentang sebab-sebab halal dan haram. Jadi nanti ada masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, tugas kalian menganalisis masalah tersebut, mencari solusi atas masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menolak dengan sopan makanan atau minuman dan perbuatan yang haram meskipun tampak menarik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Oke, mari kita bahas ya. Yang pertama, sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Coba dibaca asal. Zat asal. Asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu Allah SWT yang maha mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik dan mana yang buruk untuk manusia. Oke, yang pertama zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan sesuatu yang haram. Nah, jadi yang sudah ditetapkan Allah itu sudah pasti haram. Yang sudah Allah tetapkan sudah pasti halal. Nah, seperti dalam surat Al-Maidah, diharamkan bagimu memakan apa? Babi, terus darah, terus bangkai, dan menyembelih tanpa syariat Islam. Nah, itu menurut zat asalnya. Kemudian yang kedua, sebab-sebab halal dan haram menurut sifat asalnya. Coba Arga dibaca. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk atau jahat, misalnya judi atau syirik, diharamkan oleh Allah. Semua yang bersifat buruk atau jahat, misalnya judi atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun telah haram. Tetap haram. Oke, jadi kalau menurut sifat asalnya, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk. Nah, namun di sini bukan hanya sikap yang buruk. Nah, jika berkenaan dengan makanan dan minuman, itu berarti berasal dari sifatnya. Contoh dari sifatnya yang membahayakan bagi tubuh apa? Makanan yang sifatnya membahayakan bagi tubuh. Contohnya alkohol, bir, terus narkoba, terus racun. Nah, itu yang sifatnya berbahaya bagi tubuh. Sifatnya berbahaya. Nek sifatnya, kalau sifatnya menjadikan tubuh menjadi sehat, nah, berarti itu halal apa haram? Halal. Apa saja? Apa saja sih makanan menjadikan tubuh menjadi sehat? Sayur-sayuran, buah-buahan, daging sapi. Nah, itu menurut sifat asal.
menurut proses itu seperti apa? Ada yang bisa? Oke, Bayu jelaskan. Contoh makanan sing awalnya halal. Makanan yang awalnya halal itu apa contohnya? Ayam goreng. Ayam goreng tapi gorengnya pakai minyak babi. Nah itu menurut prosesnya menjadi haram karena sudah bercampur dengan kadar yang haram, yaitu apa tadi? Minyak babi. Awalnya halal berubah menjadi haram. Oke. Tadi kita sudah belajar. Jadi ada 3 sebab-sebab halal dan haram. Apa aja tadi yang pertama? Zat asalnya. Yang kedua? Sifat asalnya. Yang ketiga? Prosesnya. Nah ini Bayu tampilkan sebuah video, kalian lihat dan kalian amati ya. Oke. Alam-alam. Nah, Samuel, di sini tempatnya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samuel. Kalau begitu, Samuel bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samuel, makanan apa saja yang kamu ambil ya? Hah? Ini, Bu? Astagfirullahaladzim, Samuel. Ada apa, Bu? Kenapa ibu istighfar? Makanan yang Samuel pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur di waktu wudhu, Dodo sengaja ngomong sebagian air dari kuburnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Tidak tahu kalau buahnya butuh makanan yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo kita ke sini. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita buktikan hasilnya. Ayo, siapa takut? Oke, tadi kita sudah menyimak video tentang apa? Isinya apa tadi? Isinya apa? Videonya tadi siapa sama siapa? Sama anaknya. Sama anaknya. Siapa nama anaknya? Samir. Nasa. Samir. Nah, tadi kita lihat di video. Samir mengambil apa? Sosis. Sosis apa? Babi. Berarti itu zat asalnya sudah haram. Kemudian dijelaskan tadi haram itu bukan hanya halal haram, bukan hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi juga perilaku atau perbuatan. Berarti apa tadi perilaku perbuatan? Judi, mencuri, tadi termasuk menurut apa? Sifat asalnya. Nah, itu tadi isi dari video yang telah kita simak. Setelah kalian mendengarkan Bayu menjelaskan, melihat video yang telah Bayu tampilkan, nah tugas kalian, yang pertama kelompok
satu itu membuat mengatasi masalah tentang halal dan haram menurut zat asalnya. Kemudian kelompok 2 halal dan haram menurut sifat asalnya. Kelompok 3 halal dan haram menurut prosesnya. Kemudian untuk pertanyaannya, masalah yang akan kita diskusikan bersama yang pertama, kalian mencari contoh makanan dan minuman halal dan haram menurut zat asal, sifat asal dan prosesnya yang pernah kalian temui di rumah atau lingkungan sekitar kalian. Yang kedua nanti, di sini Bayu sediakan lembar kerja kelompok. Nah, ada 3 masalah dengan topik masalah yang berbeda di setiap kelompok. Sudah berjelaskan nanti. Kelompok 1 halal dan haram menurut asal, yang kedua halal dan haram menurut sifat asal, kelompok 3 halal dan haram menurut prosesnya. Oke, saya perhatikan dulu halal dan haram menurut zat asal, kemudian proses dan kelompok. Ini ya kuncinya. Nanti ya perannya 1 asal, 2, 3, 4 ya. Di bawahnya ya ngerjakannya enggak bisa di sini ya kan. Oke, nomor 1 Andra, nomor 2 siapa? Zarifa. 3 Fadil. 4 Lydia. Oke. Di sini kelompok membahas tentang halal dan haram menurut prosesnya. Oke. Nomor 1 siapa yang mengerjakan? Akila. 2 Sakita. 3 Said. Oke. 4 Edi. Oke. Dibagi ya. Oke, waktu habis. Nah, kita persilahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, tepuk tangannya dulu buat kelompok 1. Kami dari kelompok 1 telah menyelesaikan masalah tentang halal dan haram menurut zat asalnya. Halal dan haram menurut zat asalnya. Halal daging sapi, kambing, ayam, ikan, susu, madu, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, air putih, air zam-zam, gandum, beras, jagung. Haram daging babi, bangkai hewan mati tanpa disembelih, darah yang mengalir, anjing dan keturunannya, binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membeli makanan atau minuman yang zat asalnya haram? Sikap yang tepat adalah menasihati dengan baik, mengingatkan bahwa makanan atau minuman itu haram, dan menganjurkan untuk memilih yang halal tanpa mengejek atau memaksa. Jelaskan alasan mengapa makanan digolong haram dilarang oleh agama Islam. Karena sejak asalnya zat makanan atau minuman tersebut najis, berbahaya atau tidak suci. Misalnya daging diharamkan karena najis, terkadang karena tidak disembelih sesuai syariat, dan garam karena kotor serta membawa penyakit. Apa perbedaan utama makanan halal dan haram menurut asalnya? Makanan halal zat aslinya gizi bersih dan bermanfaat bagi kesehatan, sedangkan makanan haram zat asalnya najis, kotor atau berbahaya. Meskipun didapatkan dengan cara yang benar. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, kita coba mau bertanya tentang apa? Apa manfaat bagi kita jika selalu mengonsumsi makanan halal? Oke.
Tubuh menjadi sehat, hati lebih tenang, doa lebih mudah dikabulkan, mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari penyakit maupun perbuatan dosa. Mana kita sudah sesuai? Kelompok 1 sudah hebat dalam menyampaikan materi. Nah, hanya kurang percaya diri. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang masih ke depan. Kami dari kelompok 2 telah selesai menyelesaikan tentang halal dan haram. Menurut sifatnya. 1. Sebutkan makanan haram dan halal. 1. Halal adalah makanan buah-buahan segar, sayuran, madu, susu, daging, dan ayam. Makanan haram, racun, bangkai berpenyakit, dan hewan buas. 4. Apa hikmah yang mendapatkan jika selalu mengonsumsi makanan halal yang baik untuk tubuh? Tubuh menjadi sehat, kuat, dan bertenaga. Hati tenang karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Akilah mau bertanya untuk kelompok 2. Siapkan jawabannya. Apa akibatnya jika seseorang terbiasa mengonsumsi makanan yang haram karena sifatnya berbahaya? Apa akibatnya jika seseorang mengonsumsi makanan haram? Yo, dijawab. Siapa yang mau jawab ini? Oh, kita. Yo, dijawab. Tubuh menjadi lemah, akal bisa rusak karena narkoba. Oke, gimana Akila? Dengan jawaban kita sudah puas? Sudah. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, gimana? Sudah menemukan jawaban masing-masing? Sudah. Merasa bosan? Sudah. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, coba berdiri. Ikuti video yang boleh ditampilkan ya. Sudah semangat lagi? Sudah. Boleh kembali duduk. Oke, kita tadi sudah belajar tentang sebab halal dan haram. Kita sudah berdiskusi tentang masalah dan mencari solusi sebab-sebab halal dan haram. Nah, sekarang Bayu mau mengevaluasi untuk pembelajaran hari ini. Coba Bayu mau meminta salah satu atau salah dua atau salah tiga, salah 12, berapa 12? Oke. Coba nomor absen 4 siapa? Oke, Deva, masuk ke depan yuk. Berdiri di sini dulu, berdiri di sini. Kita start. Oke Deva, dari 1 sampai 10 kamu memilih nomor berapa? 8. Dibaca. Sikap yang benar ketika ditawarkan makanan yang tidak biasanya. Ayo waktu tinggal 10 detik. Oke apa? Dengan sopan. Menolaknya dengan sopan. Coba kita lihat. Oke, tepuk tangan buat Devali. Oke, kembali untuk Devali. Kemudian nomor
Oke, benar, tepuk tangan buat Asa. Nah, untuk tugas yang dikerjakan di rumah boleh dibagikan. Nah, dikumpulkan ketika kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dikerjakan di rumah, jangan lupa tidak dikerjakan Bayu nggak mau mendengar alasan Bu lupa, ya. Dikerjakan di rumah. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat tangan dan haram. Apa aja tadi sifat-sifat tangan dan haram? Apa aja? Menurut asal, kemudian perbuatan saja, tetapi juga berkaitan dengan makanan yang membahayakan dan minuman yang membahayakan, makanan yang menyehatkan dan minuman yang menyehatkan. Menurut prosesnya tadi juga dijelaskan, jika bercampur dengan sesuatu yang haram, maka yang halal menjadi haram. Kalian sudah belajar dengan baik, sudah menerima informasi dari Bayu. Bayu harapkan nanti untuk kedepannya setelah belajar kalian dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang Bayu berikan ke kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita tutup. Untuk Andra boleh maju ke depan lagi untuk memimpin doa kepada teman-teman. Di tempat duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Boleh duduk kembali untuk Andra. Oke, mungkin cukup itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat.